Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan capability dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Perubahan organisasi terdapat dua jenis. Yang pertama adalah perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua adalah perubahan terencana atau planned change. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya, dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya, sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Di sini terdapat dua faktor penyebab perubahan organisasi. Yang pertama, faktor internal. Perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal, seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara mengambil keputusan dari seseorang pemimpin organisasi, menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi, seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama ada agen perubahan atau agent of change, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Yang kedua ada manajer perubahan atau manager of change, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga ada fasilitator perubahan atau facilitators of change, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Yang keempat ada penghalang perubahan atau buffers of change, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Yang kelima ada penentang perubahan atau resistors of change, yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan. Di sini terdapat 3 strategi perubahan organisasi. Yang pertama ada force person strategy. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward and punishment.
Perubahan diperoleh dengan cepat, namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan luas. Pengaruhnya bersifat temporer, sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Yang kedua ada rational persuasion strategy. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris, maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar, maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi for caution, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Yang ketiga ada share power strategy. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing.